Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, apa kabarnya ya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan membahas ya. Ini terkait template surat unggahan. Nah, ini ternyata masih banyak sekali ya teman-teman yang menanyakan terkait dengan template surat unggahan. Nah, mungkin bagi teman-teman ya yang sudah paham, dan nanti biar menjadikan sebuah referensi ya bagi teman-teman yang belum paham, nanti biar teman-teman paham ya, karena masih banyak sekali ya yang menanyakan, Pak, surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak itu belum kita upload ya, atau kita belum membuat, nah itu bagaimana ya. Nanti untuk surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak ya, ini nanti kita singkat aja SPJTM gitu ya. Terus yang kedua teman-teman, nanti juga kita akan membahas template surat unggahan. Nah, ini surat pernyataan kesehatan. Nah, ini juga masih banyak sekali yang bertanya apakah SMA juga perlu ini, terus bagaimana cara menguploadnya ya, termasuk juga ini SPJTM-nya itu diupload di mana, terus diupload juga kapan. Ya, nanti kita akan membahas teman-teman terkait dua template surat unggahan ya di ppdbjatim.net tahun 2021. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, mungkin bagi teman-teman ya yang baru bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, langsung saja ya kita akan membahas ya terkait dengan template surat unggahan. Nah, tentunya teman-teman sudah tahu ya ini letaknya di mana ya. Jadi di sini teman-teman ya. Jadi di sini ada namanya template surat unggahan. Ya, di sini ada, kalau teman-teman ketik di ppdbjatim.net. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ada namanya template surat unggahan. Nah, ini ternyata masih banyak sekali teman-teman yang belum paham ya. Ini fungsinya untuk apa, terus digunakan kapan. Nah, sebenarnya ini sudah kita bahas teman-teman ya. Jadi di yang pertama ini ya, untuk surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak ini sebenarnya sudah kita bahas. Ini fungsinya untuk apa ya? Kalau kita buka, nah, seperti ini ya. Ini surat pernyataan penanggung-jawaban mutlak. Ya, jadi surat pernyataan penanggung-jawaban mutlak. Terus yang kedua teman-teman, ada di sini ada surat pernyataan kesehatan. Nah, ini sebenarnya digunakan untuk apa ya surat pernyataan kesehatan ini? Terus ini digunakan kapan? Terus di mana uploadnya? Ya. Oke, kita bahas satu dulu teman-teman ya. Jadi kita bahas yang ini dulu, yang di surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak. Ya, kita ini ya, kita buka. Kita bahas yang satu dulu. Nah, kita bahas dulu ya teman-teman yang satu ya. Jadi SPJTM atau surat pernyataan ya pertanggungjawaban mutlak. Nah, ini sebenarnya kalau kemarin teman-teman ingat ya, itu banyak sekali ketika teman-teman mau mengajukan PIN, itu banyak sekali kakak yang kurang dari 1 tahun. Ya, jadi ada informasi seperti ini ya, ketika kakaknya itu ya, kakak itu diterbitkan kurang dari 1 tahun. Nah, kakak diterbitkan kurang dari 1 tahun teman-teman, itu banyak sekali masalahnya ya. Jadi artinya ada beberapa permasalahan ya. Mungkin ada penambahan atau pengurangan anggota keluarga. Mungkin ada anggotanya yang bertambah, atau mungkin ada anggotanya yang mungkin meninggal dunia ya, atau sebagainya. Terus yang kedua, kakak diterbitkan baru ya, itu ada juga mungkin yang karena pindah rumah ya, jadi pindah lokasi ya, misalkan dia di daerah A, setelah itu dia pindah lagi di daerah B, yaitu mengakibatkan tanggal penerbitan kakaknya itu baru. Nah, itu kemarin informasinya ya, dia harus meminta ya surat keterangan dari Dukcapil ya, atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ya, atau teman-teman bisa menggunakan kakak lama. Nah, untuk itu teman-teman, jadi SPJTM ya, SPJTM atau surat pertanggungjawaban mutlak yaitu digunakan untuk teman-teman ketika pengajuan PIN ya, ketika pengajuan PIN tetapi kakaknya itu terbitnya kurang dari 1 tahun ya, diakibatkan 2 tadi ya. Untuk permasalahan kartu keluarga atau kakak baru yang dari kurang dari 1 tahun ya, untuk pengajuan PIN ya. Jadi ini nanti diupload di mana Pak? Di ketika teman-teman pengajuan PIN. Nah, apabila di Dukcapil ya belum dapat mengeluarkan surat keterangan, maka langkah teknis yang dapat diambil adalah, nah ini ya, untuk keluarga baru karena penambahan atau pengurangan anggota keluarga lain ya. Jadi calon peserta didik baru telah masuk dalam KK paling singkat 1 tahun sebelum pendaftaran tahun 2021 ya. Nah, ini teman-teman ada beberapa apa istilahnya
kemudahan ya. Jadi ketika teman-teman kakaknya kurang dari 1 tahun ya, karena sebabnya penambahan atau pengurangan kartu keluarga, anggota keluarga, itu teman-teman boleh mengupload kakak lama ya. Nah ini mungkin kan tempatnya, lokasinya kan tetap ya, karena dia anggotanya bertambah atau berkurang nih, anggotanya tetap. Nah jika fotokopi lama tidak ada dan status anak bukan anak kandung, maka kakak baru tidak dapat digunakan. Nah ini artinya mungkin yang B ini yang teman-teman yang mungkin anaknya itu mungkin ya ikut orang lain ya, mungkin ikut saudaranya ya, atau mungkin ikut yang lainnya. Nah ini maka kakak barunya tidak bisa digunakan. Misalkan kakak barunya kan terbit kurang dari 1 tahun, itu tidak bisa digunakan karena dia ikut bukan sebagai anak kandung di dalam kakak itu. C. Jika kopi kakak lama tidak ada ya, maka dan status anak adalah anak kandung, dapat mengupload surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua dengan materai 10.000. Nah, jadi artinya teman-teman yang di sini ya, di template ini ya, unduh surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak ini digunakan ketika teman-teman itu kakaknya terbit kurang dari 1 tahun ya, terbit kurang dari 1 tahun ya, dan anak itu ya dia sebagai anak kandung. Nah, ketika teman-teman itu kakak lama tidak ada, terus dari surat keterangan Dukcapil tidak ada, maka teman-teman boleh menggunakan template surat pernyataan. Ini ya, surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua dengan materai 10.000. Jadi teman-teman nanti ini diunduh ya, di-download. Nah, nanti setelah itu diisi. Nah, isinya seperti apa? Ini yang diisi adalah kakak barunya ya, karena teman-teman ketika kakak barunya itu tetap sebagai anak kandung ya. Jadi teman-teman itu hanya ada penambahan anggota keluarga ataupun yang pindah rumah. Ini ya, kartu keluarga baru karena pindah rumah. Calon peserta didik baru adalah anak kandung, jadi dia tetap ya, dia sebagai anak kandung, maka dia bisa mengupload surat pertanggungjawaban mutlak dari orang tua dengan materai 10.000. Ya, jadi sekali lagi ya, SPJTM atau surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak ini digunakan ketika teman-teman pengajuan PIN. Nah ternyata kakaknya itu terbit kurang dari 1 tahun. Jadi teman-teman kurang dari 1 tahun, ingat ya, hanya dua yang dibolehkan, yaitu untuk penambahan atau pengurangan anggota keluarga yang dimana anak tersebut tetap 1 tahun di kakak itu ya. Jadi paling singkat 1 tahun, jadi tetap sebagai anak kandung di dalam kakaknya. Yang kedua karena pindah rumah ya, jadi anak itu pindah rumah, tetapi dia tetap sebagai anak kandung. Jadi artinya dia tidak ikut orang lain ya, ikut saudara ataupun yang lainnya. Maka ketika nanti muncul notifikasi seperti ini ya, teman-teman bisa mendownload surat ini. Surat ini di-download ya, terus ini diisi semuanya, teman-teman bisa dikasih materai, ditandatangani. Setelah itu nanti teman-teman bisa diupload. Lah Pak, diuploadnya ini di mana? Lah ini banyak sekali pertanyaan ya. Pak, nguploadnya di mana? Nguploadnya di sini teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman melakukan pengambilan PIN ya, ketika pengambilan PIN di sini ada kartu keluarga ya, di sini mengisi data keluarga, data kartu keluarga ya, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan dan seterusnya. Nah, nanti di bawahnya teman-teman ya. Nah, jadi di sini. Nah, di sini ya paling bawah. Nah, ini ya unggah kartu keluarga. Lah, kartu keluarganya ini yang diunggah adalah yang tadi, surat pertanggungjawaban mutlak. Ya, karena nanti ketika teman-teman ngisi ya tanggal penerbitan kakaknya itu ternyata kurang dari 1 tahun, maka teman-teman bisa menggunakan SPJTM. Paham ya teman-teman ya? Jadi surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak ini digunakan saat teman-teman mengajukan PIN ya, tetapi kakaknya kurang dari 1 tahun. Seperti itu teman-teman, bisa dipahami ya. Jadi nanti cara nguploadnya di sini ya, di unggah kartu keluarga saat teman-teman pengajuan PIN. Oke ya, deal ya. Nah, untuk cara mengisinya teman-teman, saya anggap teman-teman sudah paham ya. Jadi cara mengisinya sudah paham. Yang di sini adalah untuk orang tuanya, di sini adalah untuk calon siswanya. Nah, terus nanti calon peserta didik baru tersebut telah terdaftar dalam anggota keluarga kakak dengan nomor, tinggal ditulis saja. Dan ini mulai, jadi teman-teman berada di kakak itu mulai tahun berapa ya, dituliskan aja. Ini mungkin ibu atau orang tuanya tahu ya, nanti teman-teman itu diajukan di kakaknya itu tahun berapa. Ya, pastikan dia sebagai anak kandung, jadi dia tidak ikut orang tuanya. Terus ingat, kalau misalkan di kakak baru dia bukan sebagai anak kandung, maka tidak bisa menggunakan SPJTM ini. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya. Nanti kalau kurang jelas silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Yang berikutnya adalah yang kedua teman-teman. Nah ini ya, jadi unduh surat pernyataan kesehatan. Nah, untuk surat pernyataan kesehatan teman-teman, sekali lagi ya, jadi untuk surat pernyataan kesehatan ini digunakan ya, ini untuk sebagai
pengganti dari surat sehat. Jadi biasanya teman-teman itu boleh ya minta ke Puskesmas itu untuk menerangkan bahwa teman-teman itu sehat ya, tidak buta warna, terus tinggi badannya berapa. Nah, surat ini teman-teman digunakan untuk apa? Nah, di sini digunakan untuk jalur khusus SMK ya dengan jurusan tertentu. Nah, jurusan apa saja Pak yang harus mengupload surat pernyataan ini? Nah, teman-teman nanti bisa cek di sini. Di prosedur ya. Bukan di prosedur, tapi di ketentuan. Di mana ya? Ini apa ini? Nah, ini ya. Jadi, teman-teman sekali lagi ya. Jadi, surat pernyataan kesehatan, ya ini kalau nanti kita sebut verifikasi kesehatan, itu digunakan untuk persyaratan khusus di jalur SMK atau di jenjang SMK dengan jurusan tertentu teman-teman. Jadi tidak semua jurusan. Ya kemarin kita juga sudah membahas ya mengenai template ini. Jadi mengenai bagaimana cara pengisiannya dan lain-lainnya kita sudah membahas di sini ya, nanti di syarat khusus SMK. Teman-teman nanti mungkin bisa cek lagi ya ini syarat khusus SMK ya. Jadi surat ini template yang kedua, surat pernyataan kesehatan ini digunakan untuk teman-teman yang mau mendaftar di jenjang SMK ya, yang mau mendaftar di jenjang SMK dengan jurusan tertentu ya. Jurusan itu mensyaratkan tidak boleh buta warna ya, tidak boleh buta warna. Ingat ya di sini ya. Tidak boleh buta warna. Nah, ini ya. Dan juga mensyaratkan tinggi badan. Jadi tinggi badannya minimal untuk laki-laki 158, tinggi badan untuk perempuan 153. Ingat ya, ini dengan jurusan tertentu. Teman-teman nanti bisa cek jurusan apa saja yang mensyaratkan tidak boleh buta warna. Ya, calon peserta didik tidak boleh buta warna. Yang ke sini adalah calon peserta didik ya dengan tinggi badan paling rendah berapa. Ini, ya, paham ya? Jadi untuk atas, untuk pengganti kakak kurang dari 1 tahun, yang bawah ini untuk surat pernyataan kesehatan. Ini pengganti jika teman-teman tidak ke Puskesmas atau rumah sakit. Nah Pak, misalkan saya sudah tes di rumah sakit bagaimana? Boleh, teman-teman tidak perlu menggunakan ini. Pak, kalau misalkan saya sudah ke Puskesmas dan saya sudah memiliki surat sehat, apakah tetap menggunakan ini? Tidak perlu. Tidak perlu menggunakan surat pernyataan untuk kesehatan ini. Nah, terus pertanyaannya teman-teman, untuk surat sehat ini diupload di mana Pak? Nah, teman-teman nanti bisa cek di sini ya, di pra pendaftaran. Ini ya, pra pendaftaran, dan teman-teman bisa menguploadnya di sini. Ya, di verifikasi kesehatan. Ya, jadi ingat ya. Jadi kalau yang template pertama ini untuk pengambilan PIN diupload di ketika teman-teman pengajuan PIN. Ya, tapi kalau yang surat pernyataan kesehatan, ingat ya, ini hanya untuk SMK dengan jurusan tertentu. Ya, surat pernyataan ini teman-teman bisa upload di sini, verifikasi kesehatan. Nah, ini ya. Verifikasi kesehatan ya. Mengisi tinggi badan dan keterangan kesehatan lainnya serta mengunggah surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat boleh dari rumah sakit, boleh dari Puskesmas, atau bisa menggunakan surat pernyataan dari orang tua. Jadi menggunakan ini, template-nya ini. Ya. Nah, terus teman-teman nanti bisa dicek 2-3 hari, karena untuk ketika setelah teman-teman mengunggah datanya itu tidak bisa langsung disetujui ya, tapi harus menunggu persetujuan dari admin. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Jadi yang template nomor 2 ini ya, jadi surat pernyataan kesehatan, ini nanti setelah di-download itu nanti di-upload di verifikasi kesehatan. Tetapi yang pertama ini tidak perlu ya. Jadi karena ini untuk pengajuan PIN ketika teman-teman kakaknya kurang dari 1 tahun. Seperti itu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami terkait pertanyaan dari teman-teman terkait dengan template surat unggahan. Ingat ya, sekali lagi, untuk surat pernyataan kesehatan hanya untuk teman-teman yang mau daftar di jenjang SMK dengan jurusan tertentu. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami ya informasi ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.